Pernah merasa lelah, padahal tidak banyak bergerak? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu banyak menerima. Terlalu banyak suara. Kita melihat hidup orang lain, lalu mulai meragukan hidup kita. Sampai kita tidak lagi tahu mana suara hati sendiri. Mungkin bukan dunianya yang terlalu ribut. Karena hidup bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang tetap waras menjalaninya. Pernah tidak kamu merasa lelah, padahal hari ini hampir tak banyak bergerak? Pikiran terasa penuh, hati sesak, tapi bukan karena masalah besar, melainkan karena kita terlalu banyak tahu, terlalu banyak membaca, terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar. Ironisnya, di zaman yang katanya serba canggih dan mudah ini, manusia justru semakin sulit menemukan ketenangan. Video ini bukan untuk menyalahkan teknologi atau menyuruhmu menjauh dari dunia. Ini adalah ajakan untuk pelan-pelan merenung. Apakah mungkin terlalu banyak informasi justru membuat kita tersesat? Sebelum lanjut, apa kabarmu malam ini? Semoga sedang sehat dan baik-baik saja. Kalaupun sedang lelah, semoga lelah itu masih bisa ditenangkan. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Aku senang membayangkan ada begitu banyak orang dari berbagai tempat yang sedang duduk tenang mendengarkan video ini bersama-sama. Terima kasih untukmu yang sudah like dan subscribe. Semoga kebaikan kecil itu kembali kepadamu dengan cara yang tak terduga. Semoga kamu diberi kesehatan, diberi umur panjang penuh berkah, dan semoga doa-doa yang diam-diam kau panjatkan dikabulkan di waktu terbaik menurutnya. Mari kita mulai, pelan-pelan. Poin 1. Informasi tidak sama dengan kebijaksanaan. Dulu, untuk mendapatkan satu ilmu, orang harus berjalan jauh, harus belajar bertahun-tahun, harus membaca kitab tebal, harus duduk lama mendengarkan guru. Sekarang, satu sentuhan layar, ribuan informasi datang sekaligus. Kita tahu kabar negara lain, kita tahu gosip artis, kita tahu teori ekonomi, kita tahu tips kesehatan, kita tahu cara investasi, kita tahu cara jadi sukses di usia 20. Tapi, apakah semua itu membuat kita lebih bijak? Atau justru membuat kita bingung menentukan arah? Masalahnya bukan pada informasinya. Masalahnya pada kapasitas hati dan pikiran kita. Manusia itu punya batas. Otak kita tidak dirancang untuk menyerap ratusan pendapat berbeda setiap hari. Hati kita tidak dirancang untuk menampung ribuan emosi orang lain setiap jam. Ketika kita membuka media sosial, kita tidak hanya melihat konten. Kita menyerap kecemasan orang lain, kemarahan orang lain, ketakutan orang lain, pamer keberhasilan orang lain, opini keras orang lain. Tanpa sadar, semua itu masuk, dan lama-lama kita kehilangan suara hati sendiri. Kita tidak lagi tahu mana pendapat kita, mana hanya hasil ikut-ikutan. Kita tidak lagi tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Karena setiap hari kita diberitahu apa yang harus kita butuhkan. Dulu orang tersesat karena tidak tahu jalan. Sekarang,
Orang tersesat karena terlalu banyak peta. Setiap orang merasa paling benar. Setiap orang merasa paling tahu. Dan kita yang hanya ingin hidup tenang, ikut terbawa arus. Kita jadi cepat menilai, cepat menyimpulkan, cepat bereaksi. Padahal belum tentu kita benar-benar paham. Kebijaksanaan itu tidak lahir dari banyaknya informasi. Ia lahir dari keheningan, dari merenung, dari memilah, dari berani berkata, "Aku belum tahu." Di zaman ini, berkata "aku belum tahu" terasa lemah. Padahal itu tanda kedewasaan. Tidak semua berita perlu kamu komentari. Tidak semua isu perlu kamu pahami secara detail. Tidak semua perdebatan perlu kamu ikuti. Kadang, menjaga hati tetap jernih jauh lebih penting daripada menjadi orang paling update. Poin 2. Terlalu banyak suara membuat kita kehilangan arah. Coba perhatikan. Setiap hari kita mendengar suara. Suara motivator, suara influencer, suara ahli keuangan, suara pakar kesehatan, suara pengamat politik, suara teman, suara keluarga. Semua memberi saran. Semua seolah tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Harus punya investasi, harus punya passive income, harus menikah sebelum usia sekian, harus punya rumah, harus punya tabungan sekian, harus ikut tren ini. Kata "harus" itu pelan-pelan menumpuk, dan tanpa sadar, kita hidup bukan lagi karena panggilan hati, tapi karena tekanan suara luar. Terlalu banyak suara membuat kita tidak lagi mendengar diri sendiri. Padahal, hidup setiap orang berbeda. Jalan setiap orang tidak sama. Ada yang memang cocok berbisnis. Ada yang cocok bekerja tenang sebagai karyawan. Ada yang bahagia hidup sederhana. Ada yang ingin mengejar pencapaian besar. Semua sah. Tapi ketika terlalu banyak informasi masuk, kita mulai meragukan pilihan sendiri. Kita mulai membandingkan. Melihat orang lain sukses cepat, kita panik. Melihat orang lain traveling, kita merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, kita merasa gagal. Padahal, yang kita lihat hanya potongan kecil kehidupan mereka. Informasi hari ini jarang memberi ruang untuk proses. Yang ditampilkan hasil. Yang viral keberhasilan. Yang ramai pencapaian. Jarang ada yang menunjukkan kesepian, kegagalan, kebingungan, tangisan tengah malam. Akibatnya, kita hidup dalam tekanan standar yang bahkan bukan kita yang buat. Inilah bentuk tersesat yang paling halus. Kita masih berjalan, masih bekerja, masih berusaha. Tapi arah kita bukan lagi arah hati. Maka penting sekali, di tengah kebisingan ini, kita punya waktu sunyi. Waktu tanpa layar, tanpa notifikasi, tanpa opini orang. Hanya kamu dan pikiranmu sendiri. Awalnya tidak nyaman, karena kita sudah terbiasa ramai. Tapi dari sunyi itulah, arah hidup kembali terdengar. Poin 3. Cara tetap waras di tengah banjir informasi. Kita tidak bisa menghentikan arus informasi. Itu kenyataan zaman. Tapi kita bisa memilih seberapa banyak yang kita izinkan masuk. Pertama, belajar membatasi. Bukan berarti anti teknologi. Bukan berarti tidak mau tahu apa-apa. Tapi, pilih jamnya. Tidak perlu bangun tidur langsung membuka berita.
Tidak perlu sebelum tidur mengisi pikiran dengan perdebatan. Berikan otak ruang istirahat. Kedua, belajar menyaring. Tidak semua yang viral itu penting. Tidak semua yang ramai itu relevan dengan hidupmu. Tanyakan sederhana saja, apakah informasi ini membuatku lebih baik atau hanya membuatku cemas? Kalau hanya membuat cemas, tidak apa-apa untuk melewatinya. Kesehatan mental bukan tanda kelemahan. Itu bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Ketiga, kembali pada prinsip dasar hidup. Makan dengan cukup, istirahat dengan cukup, bekerja dengan jujur, menjaga hubungan baik dengan keluarga. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan isu besar dunia, sampai lupa merapikan hal kecil di rumah sendiri. Padahal, ketenangan itu seringnya lahir dari hal sederhana, bukan dari tahu segalanya, tapi dari menjalani yang ada dengan sadar. Keempat, berani tidak selalu ikut. Kamu tidak harus punya opini tentang semua hal. Kamu tidak harus membagikan ulang semua berita. Kamu tidak harus terlihat pintar di setiap diskusi. Diam itu bukan kalah. Diam kadang adalah bentuk menjaga diri. Terakhir, ingat bahwa hidup bukan perlombaan informasi. Hidup adalah perjalanan batin. Dan perjalanan batin butuh hening. Malam ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Sudah berapa banyak informasi yang kamu konsumsi hari ini? Dan berapa banyak yang benar-benar bermanfaat? Mungkin bukan dunianya yang terlalu ribut. Mungkin kita yang terlalu lama berada di tengah keramaian. Tidak apa-apa untuk melambat. Tidak apa-apa untuk tidak selalu tahu. Kedewasaan bukan tentang seberapa banyak kamu menguasai berita, tapi seberapa tenang kamu menghadapi hidup. Kalau video ini menemanimu malam ini, aku bersyukur. Kalau ada bagian yang terasa mengena, boleh simpan dalam hati. Tidak perlu langsung berubah besar-besaran. Cukup satu langkah kecil. Mungkin besok, kamu bisa mulai dengan 1 jam tanpa layar. Atau 1 malam tanpa berita. Pelan-pelan saja. Karena di zaman yang penuh suara ini, menjaga kewarasan adalah bentuk keberanian. Terima kasih sudah duduk sampai akhir. Semoga kamu selalu diberi ketenangan. Sampai jumpa di video berikutnya di Wis Tobat.